Bab 769, Ponsel memukul pasar, dan panggilan Joseph. Lukas mengangkat bahu. Itu hanya trik bisnis lama. Begitu jaringan nirkabel dan perusahaan telekomunikasi mulai beroperasi, banyak orang akan mengantre untuk mendapatkan telepon bahkan tanpa strategi promosi semacam ini. Sebenarnya hanya ada 8 toko titanium di New York dan Los Angeles, yang berarti hanya ada sekitar 1.000 orang yang mengantri, sementara ada lebih dari 10 juta penduduk di Los Angeles dan New York. Di masa depan, sebagian besar toko telepon akan diganti dengan pra-penjualan online. Jadi, ini benar-benar hanya trik kecil. Luke hanya memberitahu Jenny tentang beberapa taktik pemasaran Apple, dan Jenny bertanggung jawab untuk menerapkannya. Ketika datang ke bisnis, dia tidak bisa dibandingkan dengan bakat Jenny. Tiba-tiba, salah satu paparazi di bawah menyadari sesuatu, dan menekan Rana ke arah Luke dan Selina. Luke bangkit tanpa daya. Ayo pergi. Paparazi ini terlalu tajam. Bukankah dia takut terkena radang sendi di lehernya? Selina bangkit sambil tersenyum, dan mereka menghilang ke dalam kegelapan. Di bawah, tangan reporter yang menangkap gambar Luke dan Selina gemetar. Dia bersembunyi di samping dan membolak-balik foto digital yang baru saja dia ambil. Ketika dia melihat dua sosok buram yang siluetnya masih sangat berbeda, dia berseru, mengerti. Superhero baru. Wartawan magang, Eddie, baru saja lulus dari perguruan tinggi, dan telah dikirim untuk melakukan sanjungan bisnis dari telepon titanium. Hanya pemula seperti mereka yang akan bekerja lembur dan menunggu di sini sepanjang malam demi posisi pekerjaan resmi. Eddie juga penggemar superhero. Dia telah mendengar begitu banyak tentang Batman dan bermimpi untuk mewawancarainya suatu hari nanti. Tapi kesempatan ini terlalu langka, itulah sebabnya dia bertanya-tanya tentang pahlawan super lainnya. Ia merasa setelah Batman dan Iron Man muncul, superhero lain mungkin akan muncul. Mengandalkan pikirannya yang cepat dan kerja kerasnya sendiri, dia telah mengumpulkan banyak informasi yang lebih masuk akal dari beberapa penjahat tingkat rendah tentang pahlawan super yang akan datang. Misalnya, Nebreaker yang suka menghajar pemerkosa, atau sepasang superhero misterius yang belakangan muncul. Eddie bahkan pernah mendengar tentang Ghostbusters. Tentu saja, dia tidak menganggap Ghostbusters sebagai pahlawan super, itu terlalu banyak seperti cerita hantu. Superhero yang disukainya tidak mungkin hantu. Tubuh mudanya penuh semangat dan dia memiliki penglihatan yang sangat baik dan keterampilan pengamatan yang tajam. Dia tiba-tiba melihat dua bayangan di sebuah gedung 6 lantai tidak jauh dan bertindak cepat untuk mengambil foto mereka. Sekarang, ternyata dia telah melakukan hal yang benar. Pasangan pahlawan super, dia bergumam, ini akan menjadi berita besar. Tapi foto ini tidak cukup. Dia membutuhkan lebih banyak informasi. Keesokan harinya, matahari terbit seperti biasa di Los Angeles. Luke dan Selina pergi bekerja seperti biasa. Di aula divisi kejahatan besar, Luke menyapa Sonia, yang sedang lewat. Hei, apakah kamu membeli telepon baru? Sonia berkata dengan getir, aku bekerja lembur tadi malam. Saya tidak punya waktu untuk membelinya. Luke merasa itu aneh. Tidakkah kamu masih bisa membelinya hari ini? Itu tidak akan terjual habis, kan? Petik 2. Sonia memandangnya seolah dia idiot. Mereka semua membeli versi gen kedua dengan harga gen pertama. Mengapa saya harus membeli versi gen kedua dengan harga asli? Saya hanya menunggu kampanye berikutnya untuk membeli, oke. Petik 2. Melihat ekspresinya, Luke tiba-tiba bertanya, kamu tidak menyimpan cukup uang, kan? Sonia berbalik dan pergi. Pergi. Saya sibuk. Lukas tersenyum. Dia telah memukul paku di kepala. Itu mungkin salah satu alasan mengapa dia tidak membeli telepon titanium, tetapi alasan yang lebih besar adalah dia tidak punya uang. Rumah tangga polisi tidak memiliki surplus sebanyak itu. Tentu saja, kecuali Sonia meminta, Luke tidak bisa mengambil inisiatif untuk menawarkan meminjamkan uang padanya. Dalam hal uang, kebanyakan orang memiliki pandangan yang sangat jelas. Mereka tidak akan dengan santai meminjamkan uang kepada teman-teman mereka, juga tidak akan dengan santai meminjam uang dari mereka. Akan sangat baik bagi mereka untuk membantu seorang teman menemukan perusahaan keuangan yang dapat diandalkan untuk mengambil pinjaman. Jika Luke meminjam uang kepada Sonia untuk membeli telepon baru, dia akan curiga bahwa dia punya motif lain. Sonia adalah kecantikan yang luar biasa, tubuh bagian bawahnya kokoh, dan dia memiliki otot yang indah. Banyak orang di departemen kepolisian menyukainya, tapi dia bukan tipe Luke. Akan sangat merepotkan jika dia punya ide. Bisakah dia berkata, kamu salah, aku sebenarnya hanya mengagumi kecantikanmu.
Dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Setelah menyapa rekan-rekan mereka di aula, Luke dan Selina pergi ke kantor Elsa. Setelah dia menutup pintu dan duduk, dia berkata, ada berita dari bos. Beberapa departemen sudah mulai menyelidiki mereka, keluarga Ellsworth berada dalam masalah besar. Kita seharusnya baik-baik saja sekarang. Lukas tertawa. Lalu kenapa kamu terlihat seperti itu? Elsa melirik Selina dan melihat bahwa dia setenang biasanya. Dia bertanya, kamu tidak melakukan apapun secara pribadi, kan? Lukas mengangkat bahu. Ketika Selina dan saya sedang menyelidiki sebuah kasus, polisi negara bagian datang mencari masalah dengan kami. Kami melarikan diri tanpa mengekspos diri kami sendiri, dan berhenti menyelidiki. 2 hari setelah kami kembali, Jennifer diserang. Bahkan jika saya ingin melakukan sesuatu, saya tidak punya kesempatan untuk melakukannya. Petik 2. Setelah keheningan singkat, Elsa mengangguk. Bagus. Tidak apa-apa. Kamu bisa pergi sekarang. Luke dan Selina pergi. Setelah mereka meninggalkan departemen kepolisian, Selina bertanya dengan santai, apakah kamu tidak akan merawat ketiga kucing liar itu? Luke berkata, biarkan mereka tenang sebentar agar mereka tidak terlalu bersemangat begitu kita bertemu. Dia bisa membayangkan bagaimana ketiga gadis itu akan mengutuknya karena muncul di depan mereka sebagai penyihir, dan memberikan kutukan pada mereka, terutama Stasi, yang kepalanya penuh dengan benjolan. Pada siang hari, Luke tiba-tiba menerima telepon. Mendengar nada dering, dia segera mengangkatnya. Joseph, ada apa? Di sisi lain, Joseph berkata dengan suara yang sangat lembut, Luke, cepat dan pikirkan cara untuk menghentikan kakek. Dia benar-benar marah sekarang. Menghentikan mobil di sisi jalan, Luke bertanya, siapa yang membuatnya kesal di peternakan? Atau di luar peternakan? Tidak, kakek secara khusus membawa saya ke Dallas untuk menonton pertunjukan akrobat sepeda motor. Anda tahu Johnny, kan? Pria yang bisa terbang di atas lapangan sepak bola. Kata Yusuf cepat. Luke berkata, saya menonton penampilannya ketika saya masih kecil. Saat itu, dia hanya mengemudi melalui cincin api. Petik 2. Iya, itu dia. Kami pergi untuk melihatnya terbang di atas 6 helikopter Black Hawk hari ini, kata Joseph dengan cepat. Setelah makan siang, kakek berkata bahwa dia akan mengunjungi seorang teman lama sebelum membawaku kembali ke Shackelford. Pada akhirnya, ketika dia kembali, dia terus menelepon dan mengatakan sesuatu tentang menembak mati orang yang berani menyentuh teman lamanya. Lukas mengerutkan kening. Apakah dia hanya berbicara di saat yang panas? Saya pikir kakek mungkin benar-benar ingin menembak seseorang, kata Joseph dengan suara rendah. Ferreira juga di sini bersama kami untuk bekerja, kakek baru saja memanggilnya dan menyuruhnya untuk membawaku kembali. Bab 770, Orang Tua yang Keras Kepala dan Anak Baik. Luke, aku sangat mengkhawatirkan kakek. Ibu dan ayah tidak ada di sini, jadi hanya kamu yang bisa kutelepon, kata Joseph. Luke bersenandung dan berkata, aku akan segera meneleponnya. Jangan khawatir. Dia kemudian menutup telepon. Meskipun Joseph masih muda, dia cukup pintar. Saat mengobrol dengan Luke, Catherine telah menyebutkan sebelumnya bahwa IQ Joseph kemungkinan besar memenuhi persyaratan Mensa. Robert dan Catherine masih di Eropa, dan Luke dan Claire berada di Los Angeles. Joseph dengan mudah menentukan bahwa orang terbaik untuk meminta bantuan adalah Luke. Luke tidak berani memperlakukan kata-kata adiknya dengan enteng. Dia segera menelepon Drax, tetapi salurannya sibuk. Dia mengerutkan kening dan berkata, panggil ulang nomornya. Ia lalu meletakkan ponselnya di dashboard. Semenit kemudian, telepon Drax masih sibuk. Selina mengeluarkan ponselnya. Saya punya nomor Ferreira. Aku akan meneleponnya. Luke bersenandung mengiyakan. Ferreira, dokter hewan di peternakan, telah bekerja dengan ayah Selina selama bertahun-tahun. Joseph telah mengatakan bahwa Ferreira juga berada di Dallas, jadi dia dapat mengkonfirmasi situasinya dengan menghubungi Ferreira. Ferreira dengan cepat mengangkatnya. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, Selina meletakkan ponselnya di speaker. Benar saja, Ferreira sedang dalam perjalanan untuk menjemput Joseph, tetapi dia tidak tahu mengapa Drax sangat marah. Luke hanya menyuruhnya pergi ke Drax sesegera mungkin dan memastikan bahwa dia bisa menghubungi kakeknya yang pemarah. Bahkan Robert tetap menjaga jarak ketika temperamen Drax sedang buruk, orang bisa membayangkan betapa sulitnya membujuknya. Drax terlahir dengan temperamen yang buruk, dan sulit baginya untuk mengendalikannya. Jika dia tinggal bersama putrinya Catherine, dia pasti akan berdebat dengan Robert setiap hari, yang akan mempersulit putri dan cucu-cucunya.
Catherine mengerti pemikirannya. Ketika mereka bebas, dia akan membawa ketiga anaknya untuk menghabiskan akhir pekan di peternakan, jadi Drax puas tinggal di peternakan. Dalam kata-kata lelaki tua itu, dia terbiasa bekerja di peternakan dan tidak perlu pensiun di Shackleford. Drax dalam keadaan sehat, dan ada juga sekitar 10 pekerja di peternakan, tidak perlu khawatir bahwa mereka tidak akan mendapatkan berita jika sesuatu terjadi. Namun, lelaki tua yang keras kepala itu memiliki kelemahan. Dia selalu bias terhadap Luke sejak dia masih muda dan jarang memarahinya. Dan dia benar-benar menyayangi Claire dan Joseph. Jika bukan karena Claire dan Joseph hanya menghabiskan akhir pekan di peternakan, lelaki tua yang keras kepala ini akan memanjakan mereka sampai mati. Sebagai contoh, itu pasti ide Joseph untuk menonton pertunjukan akrobat sepeda motor di Dallas. Kalau tidak, Drax tidak akan tertarik menonton pertunjukan seperti itu ketika dia sudah berusia 70-an. Beberapa menit kemudian, Luke akhirnya berhasil menghubungi telepon Drax. Dia hampir tidak mengatakan beberapa kata sebelum dia hanya bisa mendengarkan bunyi bip di teleponnya tanpa daya. Pria tua yang keras kepala itu bingung mendengar kata-kata Luke dan langsung menutup telepon. Selina bertanya, haruskah saya membantu Anda mengajukan cuti? Lukas menghela napas. Aku akan memberitahu Elsa sendiri. Aku sudah lama kehabisan cuti. Jika ini terjadi 2 hari sebelumnya, dia bisa mengambil cuti akhir pekan tanpa keraguan. Sekarang, dia hanya bisa melalui pintu belakang dan memberitahu Elsa untuk menghindari kasus mendesak yang dibebankan kepadanya. Jika dia mengalami situasi yang tidak biasa dan diselidiki, Elsa akan segera memberinya slip cuti. Tentu saja, seorang detektif biasa tidak akan berani melakukan hal seperti ini jika mereka tidak mendapat dukungan kuat dari bos mereka. Luke pergi ke bandara dan memesan penerbangan berikutnya. Dia naik 1 jam kemudian. Pukul 4 sore, dia meninggalkan bandara Dallas Fort Worth dan naik taksi ke hotel. Setengah jam kemudian, dia memasuki hotel bintang 3 dan mengetuk pintu kamar 507. Wajah Drax muncul di celah pintu. Ketika dia melihat Luke, dia melambaikan tangannya dengan kesal. Kenapa kamu kembali? Aku belum pikun. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Petik 2. Luke mengikutinya ke kamar dan menutup pintu di belakangnya. Dia melingkarkan lengannya di bahu lelaki tua itu dan berkata, "Kakek, itu akan menjadi masalah jika aku tidak mengkhawatirkanmu." Pria tua itu mendengus dan tidak menjawab. Meskipun dia memiliki temperamen yang keras kepala, dia bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Memasuki ruangan, Luke dan Drax duduk. Mengambil sebotol whisky dari meja, Luke melirik lelaki tua itu dan berkata, "Saya ingat ketika dokter memberi Anda pemeriksaan terakhir kali, dia mengatakan bahwa Anda harus minum lebih sedikit alkohol, dan paling banyak hanya sedikit anggur, dan bir, kan?" Drax memiringkan kepalanya. "Bukan urusanmu." Tetapi dia segera menambahkan, "Saya terlalu sibuk menelepon. Saya belum punya." Luke tersenyum dan mengeluarkan 2 botol bir dari lemari es. Dia memberikan 1 kepada lelaki tua itu dan berkata, "Cuacanya panas, sedikit dingin." Orang tua itu tidak punya pilihan. Luke selalu patuh dan bijaksana sejak dia masih kecil. Setiap kali Drax memikirkan orang tua Luke yang meninggal lebih awal, hati lelaki tua itu semakin sakit. Dia merasa bahwa karena Luke tidak memiliki orang tua, dia menjadi dewasa dan bijaksana pada usia dini. Dalam sudut pandang orang tua, anak laki-laki Texas harus sedikit lebih berani sejak usia muda. Berkelahi, merokok, minum-minum, dan mengangkat rok, sejauh menyangkut lelaki tua itu, begitulah anak laki-laki Texas tumbuh dewasa. Luke, di sisi lain, tidak pernah menyentuh benda seperti itu sejak dia masih muda. Jika Luke dan Jimena tidak bersama dalam 2 tahun terakhir sekolah menengah, lelaki tua itu akan curiga bahwa ada masalah dengan orientasi ual cucunya. Jadi, lelaki tua itu tidak bisa mengatakan sesuatu yang kasar kepada Luke. Setelah minum 2 suap bir dingin, Luke akhirnya berkata, "Kakek, aku sudah kembali. Kamu bisa ceritakan apa yang terjadi agar tiket pesawat tidak terbuang percuma, kan? Juga, saya seorang detektif peringkat 3 di Divisi Kejahatan Besar LAPD, dan saya salah satu detektif top di Los Angeles. Jika Anda benar-benar ingin melakukan sesuatu, saya tahu hukum, dan saya tahu cara kerja polisi." Drax mengangkat tangannya tanda menyerah. "Berhenti. Saya tidak benar-benar ingin menembak siapapun. Anda tidak harus begitu perhatian." Luke pada dasarnya berkata, "Bahkan jika Anda membunuh seseorang, saya dapat membantu Anda membersihkannya." Bagaimana mungkin lelaki tua itu menolak dukungan tanpa syarat dari keluarganya? Hal terakhir yang dia inginkan adalah keluarganya mendapat masalah,
apalagi Luke melanggar hukum untuknya. Luke diam-diam tertawa. Dia tahu betul bahwa kakeknya menerima bujukan tetapi tidak paksaan. Daripada mencoba membujuknya, akan lebih baik memulai dengan keluarga untuk menenangkannya. Sambil mendesah, lelaki tua itu akhirnya menjelaskan apa yang terjadi. Luke mendengarkan dalam diam. Dia tidak menginterupsi cerita pria tua itu, bahkan ketika pria tua itu mengutuk pembunuh yang membunuh teman baiknya. Setelah lelaki tua itu berhenti berbicara dan mengambil waktu sejenak untuk mengatur napas, Luke bertanya, "Kakek, apakah Anda mengenal seseorang di Departemen Kepolisian? Kalau tidak, kita tidak akan bisa melihat situasi di tempat kejadian. Itu adalah kasus besar, dan itu hanya sehari sejak pembunuhan itu. Untuk menyelesaikan kasus ini, Departemen Kepolisian pasti akan merahasiakan detailnya untuk saat ini." Orang tua itu mengangguk. "Saya kenal seseorang junior di Departemen Kepolisian." Luke bertanya, "Bisakah Anda memintanya untuk membawa saya ke TKP untuk melihatnya?" Orang tua itu ragu-ragu. Dia marah dan bisa menembak mati siapapun yang dia mau. Tapi dia tidak mau Luke mengambil risiko apapun. Bab 771, Paman Jack Kecil Drax. Luke berkata sambil tersenyum, "Jika kami menemukan sesuatu, kami akan memberitahu kenalan kami di Departemen Kepolisian dan membantu mereka membawa si pembunuh ke pengadilan. Anda tidak benar-benar ingin menembak sendiri si pembunuh, kan, kakek?" Petik 2. Melihat wajah tersenyum cucunya, Drax mengalah. "Baik, Yusuf. Suruh Ferreira menjaganya. Dia bisa menonton TV di hotel," kata Luke. Pria kecil itu keluar dengan tatapan bertanya di matanya. Dia telah menonton Luke dan Drax berbicara. Seperti yang diharapkan, ketika Luke muncul, kakek segera tenang. Luke diam-diam memberi Joseph tanda oke. "Begitu Ferreira sampai di sini, Anda bisa menonton TV di kamar. Aku akan pergi memeriksa semuanya dengan kakek." Petik 2. Joseph mengangguk dan santai. Drax yang pemarah bisa mengeluarkan senjatanya dengan mudah, tetapi Luke yang lembut mungkin tidak akan melakukannya. Yah, setidaknya itulah yang dipikirkan Joseph. 10 menit kemudian, setelah menyerahkan Joseph ke Ferreira, Luke dan Drax pergi. Duduk di kursi pengemudi, Luke menyalakan mesin dan berseru, "Kamu memodifikasinya lagi. Rasanya lebih halus sekarang." Pickup Raptor ini adalah mobil favorit Drax, dan hanya cucunya yang bisa menyentuhnya. Robert telah bermain-main dengan mobil itu 2 kali di awal, dan lelaki tua itu memasang wajah yang sangat panjang. Karena itu, Robert dengan bijaksana berhenti menyentuhnya. Meskipun suasana hatinya sedang tidak baik, Drax tidak bisa menahan tawa. "Jadi, kamu bisa tahu. Anda telah meningkat." Lukas mengangkat bahu. "Sekarang saya bekerja, saya mengemudi setiap hari, dan saya harus memperbaiki mobil saya sesekali. Saya harus meningkatkan." Drax menepuk bahunya dengan puas. "Tidak buruk, seperti Coulson." Luke tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dalam pandangan Drax, pria harus menyukai mobil, senjata, dan wanita. Tentu saja, dia merasa bahwa kepentingan mereka harus dalam urutan itu. Mobil adalah yang pertama dan wanita terakhir. Dibandingkan dengan hari-hari sekolah menengahnya, Luke secara teratur berhubungan dengan mobil dan senjata setiap hari. Adapun wanita, ketika dia memikirkannya, ada beberapa. Drax adalah pria tampan di masa mudanya, dan banyak gadis menyukainya meskipun temperamennya panas. Drax percaya bahwa sebagai anak dari keluarganya, selama tidak ada masalah dengan orientasi ual Luke, dia sama sekali tidak akan kekurangan wanita. Lihat Joseph, yang sudah punya 2 pacar sejak TK. Pria Coulson benar-benar tidak akan kekurangan wanita. Secara alami, Luke sengaja mengobrol dengan lelaki tua itu tentang hal-hal yang menarik perhatiannya untuk mengalihkan perhatiannya agar dia tidak merenung. Ini adalah hal buruk tentang orang-orang dengan temperamen pemarah, tidak ada gunanya bagi siapapun untuk mengatakan apapun kepada mereka. Tetapi lelaki tua itu tidak waspada terhadap Luke, dan segera menjadi tenang di bawah hipnosis dasar dan komunikasi mental Luke. Meskipun dia masih sedih dengan kematian teman lamanya, dia tidak lagi berpikir untuk mengeluarkan senjatanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Drax, Luke tahu bahwa ada masalah besar dengan kasus ini. Dia sama sekali tidak setuju dengan orang tua yang berusaha menemukan pembunuhnya sendiri. Sederhananya, Drax dan teman lamanya Bradley berasal dari kampung halaman yang sama dan tumbuh bersama. Kemudian, lelaki tua itu bergabung dengan tentara dan pergi berperang. Dia kembali, menikah dan memiliki anak, dan mengelola sebuah peternakan. Teman lamanya Bradley, di sisi lain, datang ke Dallas. Dia bergaul, bergabung dengan geng motor, dan juga bermain rock and roll.
Pada akhirnya, dia menghasilkan banyak uang dan membuka sebuah bar, yang bisa dianggap sebagai dia membalik lembaran baru. Bradley memiliki metodenya sendiri dan cukup mampu. Ketika dia masih muda, dia membuat banyak koneksi sebagai pengendara motor dengan Hells Angels. Setelah membuka barnya, dia tidak lagi terlibat dalam urusan internal para malaikat neraka, tetapi dia masih akan memberi mereka beberapa keuntungan, yang membantu menjaga barnya tetap menguntungkan. Dengan demikian, malaikat neraka akan mengadakan pertemuan sesekali di bar. Tentu saja, bar selalu beroperasi secara normal, dan bukan markas geng. Yang benar adalah mengingat latar belakang Bradley, tidak aneh jika dia mati dengan kejam. Drax juga tidak akan bersikeras untuk membalaskan dendamnya. Tapi tadi malam, Bradley dan dua bartender, serta selusin anggota Hells Angels yang minum di dalam, meninggal di bar. Jika itu adalah geng yang ingin membalas dendam, mereka pasti akan menggunakan senjata atau senjata dingin. Yang aneh adalah orang-orang di bar tadi malam tidak mati karena dua hal ini. Hampir 20 korban telah meninggal dengan kematian yang aneh. Sebagian besar dari mereka mati mendadak di tempat dengan ekspresi beku. Lebih aneh lagi, semua korban telah membiru. Otopsi awal menunjukkan bahwa mereka semua meninggal karena keracunan belerang. Hanya sejumlah besar belerang yang akan menyebabkan keracunan semacam ini, misalnya, mengubur seseorang dalam tumpukan belerang. Situasi di bar tidak seperti itu. Itu lebih seperti pekerjaan orang gila atau pemuja. Orang normal tidak akan membunuh orang dengan cara yang merepotkan dan aneh seperti itu. Di luar bar dengan selotip kuning, Drax melambai pada seorang pria berjas. Jack kecil, datang ke sini. Pria bule berusia 40 tahun, Little Jack, berkata tanpa daya, Paman Drax, panggil saja saya Jack. Aku akan meneleponmu setelah aku selesai dengan kasus ini. Anda tidak perlu datang secara pribadi. Drax mendengus. Kalian petugas kepolisian harus mengikuti aturan saat menangani kasus. Orang yang melakukan ini tidak taat hukum. Dia kemudian menepuk bahu Luke. Ini anak dari keluargaku, Luke. Dia seorang detektif di divisi kejahatan besar lah. Melihat ekspresi Jack, Drax mencibir tidak sabar. Cukup, dia mengkhawatirkanku, jadi dia juga datang. Jika dia menemukan petunjuk, dia akan memberitahumu. Simpan pikiran Anda untuk diri sendiri dan bahaslah saat Anda tiba di rumah. Jack mengangguk dan tersenyum kecut. Masuklah. Jangan sentuh apapun di dalam. Forensik belum selesai. Luke berkata, oke, Jack. Dia mengikuti Jack ke bar. Semua mayat di bar telah dipindahkan, tetapi para ilmuwan forensik masih menyelidiki seluruh bar. Mengingat ukuran dan jumlah orang di bar, itu jelas merupakan upaya besar. Itu akan dianggap cukup bagus jika mereka bisa menyelesaikan semuanya dalam 2 atau 3 hari. Lukas mengerutkan kening. Baginya, ini jelas merupakan salah satu TKP terburuk yang pernah dilihatnya. Setelah analisis kasar, dia memastikan bahwa setidaknya 150 orang telah berada di sini dalam 2 hari terakhir. Ini termasuk petugas polisi, ilmuwan forensik, para medis, reporter, dan segala macam orang secara acak. Bar itu sendiri memiliki staf yang masuk dan keluar sepanjang waktu, dan banyak bau yang mengganggu. Namun, Luke sudah terbiasa menggunakan hidung tajamnya. Dia hanya memilih aroma yang membawa aroma belerang terkuat. Baunya kemungkinan besar milik orang mati, yang memberi kesan bahwa aroma mereka sendiri benar-benar terbuat dari belerang. Setelah beberapa lama, dia memandang Jack dan bertanya, apakah Anda yakin hanya ada 18 korban? Bab 772, Kakek Kembali dan Bencana Mendadak. Jack melirik Drax, tidak mau membuat marah tetua pemarah ini. Dia mengangguk dengan tegas. Iya. Luke bertanya, apakah Anda menemukan mayat lain? Mata Jack berkedip, tapi dia masih menggelengkan kepalanya. Tidak ada bukti tentang itu. Lukas mengangguk. Oke, bolehkah saya melihat tubuh 18 korban? Saya hanya melihat. Aku tidak akan menyentuh mereka. Jack mengangguk tak berdaya. Ayo pergi. Mayatnya ada di departemen forensik. Di kamar mayat di departemen forensik, Luke membuka kantong mayat satu persatu dan memeriksa luka mereka. Akhirnya, ia menemukan sesosok tubuh dengan lubang kecil di dadanya. Melihat lebih dekat, dia mengaktifkan hidung tajam, dan tiba-tiba bertanya kepada Jack, apa perbedaan antara pria ini dan korban lainnya. Jack berkata, kami menduga bahwa dia mungkin menjadi korban pertama karena tubuhnya berada tepat di luar pintu. Sesuai kebiasaan malaikat neraka, orang ini mungkin adalah pengintai di luar bar. Petik 2. Luke bertanya, sudahkah Anda memeriksa luka di dadanya? Jack berkata, belum. Ada terlalu banyak mayat. Luke bersenandung dan berkata,
periksa ini dulu. Jack bertanya, apa yang kamu temukan? Luke menunjuk lubang di dada dan bertanya kepada Jack, apakah kamu mengerti? Jack tercengang. Apakah kamu mengatakan bahwa ini dilakukan dengan jari? Lukas mengangkat bahu. Itu juga bisa berupa tangan palsu atau sesuatu yang mirip dengan jari. Paling tidak, itu arah lain untuk dilihat. Petik 2. Jack menerima penjelasannya. Dibandingkan dengan menggunakan belerang untuk membunuh seseorang, tidak aneh jika pelakunya menggunakan tangan palsu untuk membunuh seseorang. Pada saat itu, Luke melirik Drax. Haruskah aku bicara di sini atau ketika kita kembali? Tertegun sejenak, Drax memandang Jack di samping, dan setelah berpikir sebentar, dia mengangguk. Kita bisa bicara di sini. Namun, begitu Anda pergi, jangan mengungkitnya lagi. Petik 2. Wajah Jack menjadi gelap ketika dia mendengar itu. Kalian berdua memang berhubungan. Kau sangat belak-belakan di depanku. Luke jelas telah menemukan sesuatu yang lain dan langsung bertanya kepada kakeknya apakah dia harus memberi tahu Jack. Drax langsung mengatakan bahwa itu baik-baik saja, tetapi tidak akan mengakui apapun setelah mereka pergi. Dia jelas berusaha memastikan bahwa Luke tidak memiliki hubungan dengan kasus ini. Meskipun dia mengutuk dalam hati, Jack tidak berani mengatakan apa-apa. Dia telah melihat Drax mengamuk sekali ketika dia masih muda, dan selalu takut pada pria tua yang sangat kejam ini. Meskipun Drax sudah tua, Jack tidak ingin membuatnya kesal. Aku jamin Luke tidak akan mendapat masalah, kata Jack. Melihat ekspresi Drax, dia mengangkat tangannya dengan senyum pahit dan berkata, aku bersumpah atas persahabatan ayahku denganmu. Puas, Drax mengangguk, dan memberi isyarat agar Luke berbicara. Lukas mengangkat satu jari. Pertama, si pembunuh memiliki setidaknya satu kaki tangan. Dia menggunakan jarinya atau sesuatu seperti tangan palsu untuk membuat lubang di dada korban. Kedua, jika Anda memiliki koneksi, sebaiknya serahkan ke departemen terkait. Akan sangat sulit bagi petugas polisi biasa untuk menyelesaikan kasus ini. Jack mengerutkan kening. Maksud Anda, Luke berkata, tepat seperti yang saya katakan. Jika Anda terus menyelidiki, Anda mungkin mengalami bahaya yang tak terbayangkan. Yang paling aman adalah menyerahkannya kepada seorang profesional. Dia kemudian mengangguk pada Drax. Ayo pergi, kakek. Tanpa ragu-ragu, Drax berbalik dan pergi. Demi Drax, Luke memberi Jack informasi ini. Sebagai senior, Luke bisa dibilang cukup murah hati. Masuk ke dalam mobil, Luke kembali ke hotel. Kakek, ini sedikit rumit. Bawa Joseph kembali ke Shackleford. Drax mendengus. Siapapun pembunuhnya, aku tidak takut pada mereka. Lukas menghela napas. Bagaimana jika mereka bukan manusia? Drax bingung. Apa maksudmu? Luke berkata, lubang di dada korban dibuat dengan tangan palsu atau jari asli. Drax mengerutkan kening. Mungkin kamu salah. Menusuk seseorang di dada dengan jari benar-benar tidak masuk akal. Lukas berkata, tidak, saya telah menangani banyak kasus, dan saya telah mencoba-coba ilmu forensik. Saya pasti tidak salah lihat. Drax terdiam. Luke melanjutkan, saya mengalami beberapa kasus aneh dalam 1 tahun terakhir. Anda tidak dapat menggunakan pistol untuk mengurus pembunuh ini. FBI memiliki departemen khusus untuk menangani kasus seperti ini. Apakah Anda membutuhkan saya untuk memberi tahu mereka? Petik 2. Setelah ragu sejenak, Drax menggelengkan kepalanya. Biarkan Jack tahu. Jika Anda bisa, beri dia nomor telepon departemen itu dan biarkan dia memutuskan sendiri. Ketika mereka tiba di hotel, Ferreira sudah turun dengan Joseph dan barang bawaan mereka. Dia akan kembali ke Shackleford dengan mobil yang sama, jadi dia bisa bergantian mengemudi dan membantu Luke mengawasi Drax. Sebelum mereka pergi, Drax meraih Luke dan berkata dengan suara rendah, karena aku akan kembali, jangan tinggal di sini lagi. Kembalilah ke Los Angeles malam ini. Luke berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan menginap di hotel untuk 1 malam. Paling tidak, saya harus memastikan bahwa Anda sudah sampai di rumah. Petik 2. Drax memelototinya tanpa daya. Baiklah, aku berjanji akan meneleponmu malam ini. Jangan ngebut, aku akan tidur sebentar sebelum itu, kata Luke. Dihadapkan dengan tatapan intens Luke, lelaki tua yang keras kepala itu merasa sedikit tidak berdaya. Jika bukan karena dia, Luke tidak akan terbang kembali dari Los Angeles dengan tergesa-gesa. Tapi kasus ini melibatkan sesuatu yang tak terbayangkan, dan Luke tentu tidak akan membiarkannya melakukan balas dendam sendirian. Demi keselamatan cucu-cucunya, lelaki tua itu menyerah. Melihat mereka pergi, Luke memanggil taksi dan mengikuti mereka keluar kota.
Setelah pickup Drax Raptor masuk ke jalan raya barat laut menuju Shackelford, Luke menyuruh pengemudi untuk berbalik dan kembali ke kota. Taksi baru saja memasuki kota, ketika serangkaian suara mendekati mereka dengan cepat dari timur. Saat berikutnya, taksi itu terkena gelombang kejut besar dan berputar di udara sebelum jatuh terbalik di tanah dengan ledakan keras. Sial, Luke mengutuk saat dia dengan cepat membuka pintu mobil dan merangkak keluar. Dia mengambil beberapa langkah dan bertanya kepada pengemudi yang pusing, apakah itu sakit di mana saja? Sopir itu batuk. Tidak, aku baik-baik saja. Apa yang terjadi barusan? Mendengarkan dia, Luke menegaskan bahwa dia baik-baik saja. Itu adalah kebiasaan yang baik untuk mengenakan sabuk pengaman. Bahkan ketika mobil terbalik, pengemudi tidak terluka. Dia menarik pengemudi keluar dari kursi pengemudi dan membantunya duduk di sisi jalan. Dia kemudian mengeluarkan telepon pengemudi dan menelepon 911 untuk menjelaskan situasinya. Menempatkan telepon dan $100 ke tangan pengemudi, Luke berkata, ini ongkosnya. Aku menelepon polisi untukmu. Tunggu saja mereka. Dia kemudian berlari ke sebuah gang. Bab 773, Kerangka Berapi dan Tim 4 Orang Berkulit Biru. Butuh beberapa saat bagi pengemudi untuk pulih. Melihat uang itu, dia bergumam, pria yang baik. Dia hanya berkendara jarak pendek, dan ongkosnya hanya $30. Luke tidak hanya menyelamatkannya, dia juga membayar ongkosnya. Dia benar-benar pria yang baik. Orang baik Luke, di sisi lain, berada di area gelap tanpa ada orang di sekitarnya. Dia mengeluarkan sepeda motor Triumph dari inventarisnya dan mengenakan helmnya sebelum dia dengan cepat berputar ke jalan tempat kejadian aneh itu terjadi. Di kejauhan, dia bisa melihat garis api di jalan yang menuju ke barat. Dia dengan tegas mempercepat dan mengejar. Dalam sepersekian detik ketika taksi itu dikirim terbang, dia melihat sebuah sepeda motor melintas. Ada banyak orang di Amerika yang suka mengendarai sepeda motor. Tapi ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat sepeda motor Harley Davidson antik yang terbakar dengan roda berapi-api, yang melaju dengan kecepatan lebih dari 200 km per jam. Mengejar garis api yang menghilang itu, Luke menilai situasi di sepanjang jalan sambil lalu. Kaca jendela berbagai mobil dan bangunan di jalan pecah akibat ledakan dari sepeda motor Harley Davidson antik. Setelah garis api di tanah menghilang, jejak ban ditinggalkan oleh suhu tinggi. Mobil-mobil di jalan juga menunjukkan tanda-tanda terbakar. Lampu jalan dan meteran parkir telah bengkok karena panas, dan pohon-pohon terbakar seperti obor besar. Apa-apaan itu? Luke bergumam dalam hati. Namun, dia senang bahwa itu menuju ke barat dan menjauh dari barat laut. Dia menurunkan sepeda motor dan mengejar. Tingkat kekuatan penghancur ini sepertinya bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh makhluk gaib biasa. Dalam pandangan sekilas tadi, dia telah melihat orang yang mengendarai sepeda motor Harley Davidson antik merokok, seolah-olah mereka sedang terbakar. Tapi dia tidak mencium bau daging yang terbakar. Tapi ini bukan semacam stuntman tidak akan menggoreng semuanya di sepanjang jalan. Setelah mengejar garis tembak selama lebih dari 10 km, Luke melihat sebuah pabrik tua. Bau motor Harley Davidson jadul sudah memasuki tempat itu. Dia menghentikan sepeda motornya di sudut yang sepi dan memasukkannya kembali ke dalam inventarisnya. Dia mengeluarkan 2 drone dan melihat data pengawasan di telepon palsunya saat dia mengeluarkan 1 set baju besi baru. Itu bukan White Wolf Armor, tapi jenis trial armor yang berbeda. Itu hanya prototipe. Seperti armor Beast Selina, itu hanya memiliki fungsi pertahanan dan kamuflase dasar. Berbeda dengan White Wolf Armor, yang merupakan satu kotak putih, armor baru dibagi menjadi 3 bagian, kepala, dan bagian atas dan bawah tubuh. Luke melangkah ke ceruk yang tampak seperti kotak datar dan mengenakan baju besi yang tidak dilipat di tubuh bagian atasnya dengan satu tangan dan helmnya dengan tangan lainnya. Armor yang terlipat dengan cepat keluar dari kotak datar dan naik ke betisnya, sementara bagian atas armor dengan cepat terbuka dari tulang belikatnya. 10 detik kemudian, bagian atas dan bawah dari armor terhubung, dan helm juga terhubung ke bagian atas. Luke menggerakkan anggota tubuhnya, tetapi tidak terlalu puas. Namun, ini hanya prototipe untuk baju perang berikutnya, itu normal baginya untuk tidak puas. Dia mempercepat dan dengan gesit melompat 10 meter ke atap pabrik. Armor itu secara signifikan lebih ringan. Itu kurang untuk pertahanan dan lebih untuk kelincahan dan siluman. Dalam istilah awam, baju besi Batman adalah baju besi ksatria untuk pertempuran langsung, baju besi baru untuk pembunuh, dan White Wolf Armor ada di antara keduanya. Jadi, saat Luke berlari ringan di atas atap, dia nyaris tidak mengeluarkan suara.
Dia segera tiba di pusat area pabrik, di mana ada bengkel pemeliharaan yang relatif kosong. Sambil mengerutkan kening, dia melihat ada mayat tergeletak di pintu masuk pabrik. Seluruhnya berwarna biru dan berbau belerang yang kuat. Pelaku pembantaian bar ada di sini. Luke bersemangat dan melihat kedua pihak di tempat kejadian. Di satu sisi ada 4 orang yang tampak aneh. Di sisi lain adalah orang di atas sepeda motor berapi-api yang diikuti Luke di sini. Tetapi pria itu berteriak kesakitan pada saat itu ketika asap abu-abu naik dari tubuhnya. Api muncul dari wajah dan tangannya, dan kulit serta ototnya tampak meleleh di dalam api. Pada akhirnya, dengan raungan, pria itu berubah menjadi kerangka yang menyala. Meski masih mengenakan jaket kulit hitam dan celana jeans, kepala dan tangannya yang terbuka kini menjadi tulang putih yang terbakar api merah. Kerangka yang menyala itu menunjuk ke 4 orang itu. Pergi ke neraka. Seorang pria muda dengan kulit biru keabu-abuan merentangkan tangannya. Sepertinya kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Begitu dia mengatakan itu, salah satu orang aneh di sebelahnya tiba-tiba kabur dan berubah menjadi asap hitam bersiul yang berputar dan menyerang kerangka yang menyala. Bang! Angin ini menabrak dada kerangka yang menyala itu, membuatnya terbang sebelum terjerat dalam rantai besi yang menggantung lebih dari 10 meter jauhnya. Lukas mengangkat alis. Orang ini sangat aneh. Mengatakan bahwa dia telah berubah menjadi angin bukanlah metafora, dia memang berubah menjadi sesuatu seperti tornado mini. Bahkan ketika dia hanya berdiri, sosoknya kabur dan tidak jelas. Kepala kerangka yang menyala itu terkulai saat tergantung dari rantai, dan nyala api di tubuhnya menghilang. Pemuda biru keabu-abuan itu tersenyum puas. Sepertinya kamu tidak sebaik yang ayahku katakan. Apa Ghost Rider, itu semua kotoran anjing. Lukas tidak bergerak. Dia yakin bahwa pemuda dengan kulit biru keabu-abuan adalah pembunuh dari bar, atau setidaknya salah satu dari mereka. Dia telah mendeteksi aroma 3 orang lain di bar, tetapi tidak yakin apakah mereka bersekongkol dengan pemuda biru keabu-abuan. Sekarang mereka berempat berdiri bersama, bahkan jika mereka bukan kaki tangan, mereka masih Beatrice Jingans yang telah menyaksikan pemuda itu membantai para korban. Tetapi kerangka yang menyala itu telah membalikkan taksi Luke sebelumnya, dan telah menyebabkan kerusakan kota yang parah, yang juga tidak disukai Luke. Bagaimanapun, kerangka yang menyala itu tidak tampak seperti orang lemah yang bisa dengan mudah ditangani. Benar saja, begitu pemuda berkulit biru itu mengatakan itu, kerangka yang tergantung di rantai itu terbakar lagi. Tiba-tiba mengangkat kepalanya, merobek rantai yang ada di lehernya, dan menyerang kelompok berempat. Orang aneh yang bisa berubah menjadi angin menyerang lagi. Kali ini, kerangka yang menyala disiapkan. Meskipun bergetar saat dipukul, itu tidak dikirim terbang lagi. Di sisi tim 4 orang, seseorang naik ke truk besar di luar gudang. Setelah truk mulai, tiba-tiba melaju kencang dan menabrak 2 pria yang terjerat. Ledakan. Truk besar itu menabrak truk yang ditinggalkan, menjepit kerangka yang menyala di antara mereka. Monster angin yang terjerat dengan kerangka menyala itu merangkak keluar dari bawah truk. Dengan tubuh inkorporealnya, dia tidak takut akan tabrakan. Pintu di sisi pengemudi terbuka, dan seorang pria parubaya kurus dan botak turun dari truk. Dia memiringkan kepalanya dan melihat ke depan truk sebelum dia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan jijik, dia tidak sekuat itu. Bab 774, Makan Tinju Penghancur Wajahku. Pemuda berkulit biru itu tertawa terbahak-bahak. Saya mengerti. Haha, Ghost Rider adalah lelucon. Petik 2. Tiba-tiba, seseorang berteriak tidak puas, sangat berisik. Lukas menyipitkan matanya. Hidung tajamnya tiba-tiba tidak mendeteksi speaker sama sekali. Dengan gelombang suara dasarnya, dia tahu itu bukan rekaman, tapi sepertinya ada yang tidak beres. Bergerak ringan selama lebih dari 10 meter di atap, dia mengubah sudut dan akhirnya melihat orang yang berteriak. Orang-orang di bawah juga bergeser untuk melihat sumber suara. Di salah satu sudut pabrik adalah tempat istirahat sederhana, dan seorang gadis kecil berdiri di sana. Sebelum dia berteriak, dia telah diblokir oleh sampah di sekitar area itu, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Dia tampak seperti berusia sekitar 10 tahun. Dia memiliki rambut merah keriting yang panjang, mengenakan gaun putih sederhana yang terlihat seperti gaun tidur, dan kakinya telanjang saat dia diam-diam berdiri di sudut pabrik. Area istirahat tampak seperti telah dirapikan, dan ditata dengan segala macam mainan tua, termasuk beruang berbulu, unicorn merah muda, boneka Barbie, dan kotak musik. Pemuda berkulit biru itu menoleh dan memberikan seruan ringan. Apa itu? Sepertinya, jiwa yang keluar dari tubuh. Dalam keheranannya, dia lupa tentang kerangka yang menyala dan langsung menuju gadis kecil itu. Melihat gadis itu, sebuah ingatan melintas di benak Luke,
dan dia tiba-tiba menemukan gambar yang familiar. Dulu ketika dia dan Selina masih di Houston, mereka melewati Rumford dalam perjalanan bisnis. Setelah insiden kabut itu, mereka melarikan diri bersama Alice dan putrinya. Gadis kecil ini adalah putrinya, Carrie. Sambil mendesah pelan, Luke melompat dari atap dan jatuh pada jarak 20 meter. Bang! Dengan suara ringan, dia mendarat dengan satu lutut sebelum dia perlahan berdiri. Pergilah, atau aku akan membunuhmu. Tertegun sejenak, pemuda berkulit biru itu tertawa terbahak-bahak. Kamu siapa? Luke berkata, jika kamu tidak tersesat, kamu akan mendengar namaku. Di zaman sekarang ini, siapapun berani menganggap diri mereka sebagai orang besar, gumam pemuda berkulit biru itu. Saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Kepalanya terentang ke depan dan dua baris taring panjang muncul di mulutnya saat dia meraung seperti binatang buas. Aku akan mengirimmu ke neraka dan menginterogasi jiwamu secara pribadi untuk namamu. Tinju penghancur wajah biduk. Ada teriakan keras saat bahasa Mandarin yang fasih terdengar di pabrik. Dengan raungan, tinju menghantam wajah pemuda berkulit biru dari bawah dan memutar kepalanya 120 derajat. Tinju penghancur wajah biduk besar. Lukas berteriak lagi. Kedua tinjunya meninggalkan bayangan di belakangnya saat dia menyerang dengan ganas. Sebuah pukulan mendarat di perut pemuda berkulit biru itu dan dia terangkat dari kakinya, pinggangnya ditekuk. Kepalanya juga ditarik ke belakang, dan dua pukulan mendarat di pipinya. Dengan satu hook kanan terakhir, Luke melepaskan kekuatan penuhnya. Persis seperti itu, leher pemuda berkulit biru itu direntangkan oleh kekuatan pukulannya, dan dia terlempar ke samping. Dia menabrak dinding dan menghilang di tumpukan sampah di luar. Pemuda berkulit biru itu diselimuti debu dan merasa pusing, tapi dia sudah menggeram dengan marah, Wind Demon, bunuh dia. Pria itu segera berubah menjadi angin dan menerjang Luke. Kali ini, biarkan aku melihat apakah kemampuan baruku berhasil. Luke berpikir dalam hati sambil meraung, tinju pemecah setan biduk. Ketika dia meninju dengan kedua tinjunya, lengannya bersinar dengan cahaya kuning samar. Tinjunya menari-nari di udara saat mereka membentuk lingkaran terang untuk bertemu dengan demon angin yang datang. Setan angin tidak peduli sama sekali. Kemampuannya adalah berubah menjadi angin, dan serangan fisik biasa tidak berguna untuk melawannya. Idiot ini yang mengandalkan tinjunya untuk bertarung hanya akan dimainkan sampai mati. Saat dia memikirkan itu, bentuk anginnya bertabrakan dengan lingkaran kuning itu. Ah! Wind Demon mengeluarkan jeritan mengerikan, dan ekspresi yang sangat ngeri muncul di wajahnya. Tidak. Luke berteriak lebih keras dari yang dia lakukan. Tinju peledak biduk. Bayangan tinju kuning menambah kecepatan sekali lagi. Pada saat yang sama, lingkaran itu bersinar terang dan menyelimuti demon angin yang sedang menyerang. Kurang dari sedetik kemudian, lampu kuning tiba-tiba menghilang. Lengan Luke sedikit ditekuk, dengan kepalan tangan kirinya di depan dan tangan kanannya di belakang, dalam posisi Wing Chun klasik. Tidak ada apa-apa di depannya. Wind Demon telah benar-benar menghilang. Pemuda berkulit biru yang baru saja masuk melalui lubang di dinding, dan salah satu orang aneh, yang basah kuyup, tercengang. Apa yang terjadi? Setan angin, sudah mati. Sebagai anggota dari ras yang sama, mereka dapat merasakan bahwa Wind Demon benar-benar mati dan tidak melarikan diri. Apa yang orang ini lakukan untuk membunuh Wind Demon? Sepertinya, teknik tinju. Sebagai ras dengan umur panjang dan kemampuan khusus, pemuda berkulit biru itu mahir dalam banyak bahasa. Tentu saja, dia bisa mengerti teriakan Luke. Ada banyak orang yang tidak bisa dianggap enteng di timur. Apakah orang ini dari sana? Untuk sesaat, pemuda berkulit biru itu bingung. Luke, di sisi lain, tiba-tiba berlari ke samping dan berteriak, ambil ini, tinju pemisah biduk. Saat dia berteriak, lengannya menyala dengan cahaya kuning lagi, dan dia dengan ganas memotong sosok dengan tinjunya saat dia melingkari mereka. Ah! Tangisan menyedihkan lainnya terdengar. Seorang pria yang terbungkus erat dalam rantai besi merah dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh bayangan tinju kuning Luke. Pria itu jatuh ke tanah dan berubah menjadi tumpukan lumpur yang berbau belerang. Ini adalah pria botak yang menabrak kerangka terbakar di truk sebelumnya. Ketika Luke bertarung melawan pemuda berkulit biru dan Wind Demon, kerangka api yang mereka sebut, Ghost Rider, tiba-tiba mendorong truk besar itu ke samping dan merangkak keluar, sebelum melemparkan rantai di tangannya. Rantai biasa tiba-tiba berubah menjadi merah dan mengikat pria botak itu dengan erat, membakarnya sampai dia berteriak. Luke baru saja membunuh Wind Demon, ketika notifikasi sistem muncul. Sistem, Anda telah membunuh Hell's Wind Demon dan telah menerima daftar kemampuannya.
Kemampuan Hellswind Demon, dianugerahkan oleh Demon, tidak dapat dipelajari. Ini sesuai dengan harapan Luke, kemampuan untuk berubah menjadi angin tidak terdengar seperti sesuatu yang bisa dia pelajari. Hadiah sebenarnya adalah pengalaman dan poin kredit. Sistem, bunuh setan angin neraka. Lengkap. Total pengalaman, 4.000. Jumlah kredit, 4.000. Tingkat kontribusi, 100%. EXP plus 4.000. Kredit plus 4.000. Pengalaman tuan rumah, 68.900 per 90.000. Kredit, 57.400. Ini adalah pertama kalinya Luke mendapatkan begitu banyak pengalaman dan poin kredit dari membunuh satu target. Melihat bagaimana sistem menilai setan angin neraka ini, dia bisa menebak mengapa orang ini sangat berharga di sistem ayah. Setan angin neraka ini pasti telah membunuh banyak orang, lebih dari 100 orang akan menjadi perkiraan konservatif. Mengingat bahwa hampir 20 orang telah tewas dalam pembantaian bar, dan itu adalah pemuda berkulit biru di tim 4 orang yang telah bertindak, Luke menyimpulkan bahwa tim 4 orang itu sangat berharga. Bab 775, Luke mencuri dan gadis kecil membersihkan. Luke baru saja membunuh Wind Demon ketika dia melihat Ghost Rider mengikat pria botak itu. Ini adalah kesempatan untuk membunuhnya, dan dia tidak bisa melepaskannya. Tanpa ragu-ragu, dia mengikuti dan membunuh pria botak itu. Pemberitahuan lain muncul di sistem. Sistem, Anda telah membunuh iblis bumi neraka dan telah menerima daftar kemampuannya. Kemampuan iblis bumi neraka, dianugerahkan iblis, tidak dapat dipelajari. Sistem, bunuh iblis bumi neraka. Lengkap. Total pengalaman, 3.000. Jumlah kredit, 3.000. Tingkat kontribusi, 70%. EXP plus 2.100. Kredit plus 2.100. Pengalaman tuan rumah, 71.000 per 90.000. Poin umum, 59.500. Ghost Rider tampak sangat tidak senang dengan Luke yang mencuri pembunuhannya. Api di kepala kerangka itu membubung dan Ghost Rider meraung marah pada Luke. Seluruh pabrik tampak gemetar mendengar raungan itu. Ekspresi Luke tidak berubah. Saya memiliki sistem suara elektronik. Anda bisa berteriak serak dan Anda masih tidak akan bisa membangunkan saya. Tetapi hanya karena dia tidak peduli bukan berarti orang lain tidak peduli. Sebelum Ghost Rider berhenti mengaum, teriakan yang bahkan lebih marah terdengar. Aku bilang, kalian semua berisik sekali. Ekspresi Luke berubah saat dia merasakan kekuatan yang menakutkan menyapu pabrik. Dia, Ghost Rider, dan 2 anggota yang tersisa dari tim 4 orang semuanya dikirim terbang oleh gelombang kejut yang tiba-tiba dan besar saat mereka menghancurkan dinding pabrik seperti bola meriam. Dampaknya begitu mengerikan sehingga bertentangan dengan akal sehat. Mereka berempat terlempar ratusan meter ke beberapa arah. Luke sudah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya di udara. Dia terlalu akrab dengan perasaan tanpa bobot ini, dan memiliki cara untuk menghadapinya. Dia mengeluarkan 2 sayap tipis dari pinggangnya dan menghubungkannya ke lengan dan pinggangnya untuk membentuk sesuatu yang tampak seperti baju terbang. Berbalik, dia melayang di udara dan memeriksa pabrik di bawah. Sekarang, gadis bertelanjang kaki itu adalah satu-satunya di pabrik, dan wajahnya kembali tenang. Serangkaian data analitis muncul di lensa Luke, dan program pintar portabel menyimpulkan bahwa pusat gelombang kejut adalah gadis bertelanjang kaki. Dengan kata lain, dialah yang memicu serangan mengerikan itu. Dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Mengapa anak ini menyerang tanpa pandang bulu? Tetapi berpikir bahwa gadis kecil itu autis, dia tidak bisa marah. Namun, terakhir kali mereka bertemu, dia hanya autis, dan tidak menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Di sisi lain, pemuda berkulit biru dan orang aneh basah itu telah terlempar jauh, dan jatuh ke tanah. Mereka saling memandang untuk sesaat sebelum tubuh mereka tiba-tiba berubah. Pemuda berkulit biru itu berubah menjadi asap hitam dan melesat jauh ke kejauhan. Monster basah itu berubah menjadi transparan dan berubah menjadi bola cairan yang jatuh ke tanah dan dengan cepat menghilang. Setelah berpikir sejenak, Luke tidak mengejar mereka. Kemampuan mereka agak aneh. Jika mereka fokus untuk melarikan diri, akan sulit untuk menangkap mereka. Lain kali mereka bertemu, itu akan menjadi ide yang baik untuk menyergap mereka dan membunuh mereka dalam satu pukulan. Masuk akal untuk 2 dari 4 untuk melarikan diri. Ghost Rider secara khusus datang untuk berurusan dengan mereka, lalu Luke tiba-tiba muncul di tengah jalan dan entah kenapa membunuh 2 dari mereka sendiri, membuatnya 100% musuh. Gadis aneh bertelanjang kaki dengan kemampuan menakutkan juga muncul, dan dia jelas tidak menyukai mereka. Mereka mengira itu akan menjadi pertarungan 4 lawan 1,
Tetapi tiba-tiba berubah menjadi 2 lawan 2, ditambah gadis kecil itu sebagai lawan potensial. Tentu saja duo berkulit biru itu memilih untuk kabur, ras mereka selalu tak tahu malu. Setelah tergeletak di tanah sejenak, tengkorak Ghost Rider terbakar lagi. Dia bangkit dan bersiul. Dengan raungan, Harley Davidson antik itu tiba-tiba melesat keluar dari sudut terdekat dan berhenti di depan Ghost Rider di celah di antara kedua truk itu. Tidak hanya itu, pipa knalpotnya bergemuruh 2 kali, seolah-olah itu adalah kuda yang meringkik, dan sepertinya mendesak Ghost Rider untuk naik. Ghost Rider melangkah maju dan menekan tangki bahan bakar sepeda motor antik itu. Dengan raungan berlarut-larut, api di tangannya menyebar ke seluruh sepeda. Saat api secara bertahap menelan seluruh sepeda motor, bentuknya berubah drastis. Sepeda motor berubah menjadi perak, pipa knalpot melengkung seperti taring di bagian belakang sementara bagian depan sepeda berubah menjadi tengkorak miring. Api mengamuk melonjak dari ban, dan mata, lubang hidung, dan mulut tengkorak menyala saat mereka menyemburkan api. Kereta perang kerangka api baru telah muncul. Ghost Rider mengayunkan satu kaki di atas sepeda motor. Dengan raungan yang memekakkan telinga, sepeda motor itu berbalik mengejar pemuda berkulit biru itu. Tapi sebelum dia pergi, Ghost Rider melirik Luke dan gadis di pabrik. Luke tidak terlalu memikirkannya. Dia berputar-putar dan kembali ke pabrik. Serangan sembarangan gadis itu barusan telah mengirim 4 dari mereka terbang ke 3 arah yang berbeda, tetapi tidak menyebabkan kerusakan langsung pada benda-benda lain di pabrik. Paling-paling, mereka berempat yang telah merusak banyak hal dan menghancurkan dinding. Kemampuan ini cukup menarik. Luke lebih tertarik berbicara dengan gadis kecil itu daripada mengejar duo berkulit biru itu. Dia muncul sendirian, situasinya terlalu abnormal, dan mereka pernah bertemu sekali sebelumnya. Bahkan jika itu hanya simpati dasar, Luke tidak bisa menutup mata. Turun dari langit, dia berhenti di pintu masuk pabrik alih-alih masuk. Gadis itu telah menunjukkan temperamen buruk sebelumnya, dan dia tidak ingin membuatnya terlalu gelisah. Seperti yang dia duga, gadis kecil itu sama sekali tidak memperhatikannya. Luke bertanya, "Di mana ibumu? Kenapa dia tidak ada di sini?" Mata gadis itu berkedip, tapi dia tetap diam. Pa, tepuk tangan yang tidak tergesa-gesa terdengar. Sambil mengerutkan kening, Luke menoleh dan melihat seorang lelaki tua berjubah hitam bertepuk tangan gembira tidak jauh dari gadis itu. Pria tua itu menurunkan tangannya dan berjalan ke arah gadis kecil itu. Saya tidak pernah berpikir saya akan benar-benar bertemu dengan jiwa yang begitu murni dan sempurna. Itu sangat kuat dan indah. Menatap lelaki tua itu, Luke tahu ada yang aneh dengannya. Dia tiba-tiba tidak merasakan apa-apa sebelum lelaki tua itu muncul. Baru setelah dia berbicara, Luke menyadarinya dan hidung tajamnya mencium aroma lelaki itu, seolah-olah lelaki tua itu muncul dari udara tipis di pabrik. Tapi Sharp Nose mencium aroma yang familiar dari lelaki tua itu, belerang. Baunya, yang merupakan campuran belerang dan hal-hal aneh lainnya, sedikit mirip dengan aroma Earth Demon dan Wind Demon yang sudah mati, dan bahkan lebih menyerupai aroma pemuda berkulit biru. Jadi, lelaki tua berjubah hitam dan lelaki berkulit biru itu berasal dari tempat yang sama. Pada saat itu, lelaki tua itu mendekati kamar pribadi gadis itu.